Bagi pelaku diet ketogenik, kadar keton di dalam darah adalah indikator utama bahwa metode diet sudah dilakukan dengan benar. Tapi sebenarnya apa itu keton? Dari mana ia diproduksi? Apa fungsinya bagi tubuh kita? Sepertinya masih banyak yang belum tahu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Saya akan menjelaskannya di sini, tapi pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana sel tubuh kita mendapatkan energinya untuk hidup. Sel sebagai makhluk hidup senantiasa memerlukan masukan energi bebas dari luar sistemnya yang dapat digunakan untuk melangsungkan berbagai macam reaksi biokimia penopang kehidupan. Mulai dari produksi enzim, kerangka sel, antibodi untuk memerangi infeksi, berkontraksi, dan lain sebagainya. Energi yang diperoleh oleh sel kita adalah dalam bentuk ikatan kimia yang ada di dalam makanan, yaitu berupa protein atau asam amino, lemak, dan karbohidrat. Dalam kondisi fisiologis, karbohidrat adalah sumber energi utama pilihan sel, sedangkan lemak adalah pilihan kedua. Protein umumnya tidak digunakan sebagai sumber energi, kecuali sel dalam kondisi kelaparan yang parah dan berkepanjangan, sebab protein adalah zat pembangun utama berbagai struktur di dalam sel. Tanpa protein, sel tidak bisa hidup. Karbohidrat di dalam tubuh kita disimpan dalam bentuk glikogen, yaitu polimer dari glukosa di dalam liver. Jumlah glikogen yang mampu disimpan di dalam liver untuk mencukupi kebutuhan sel-sel tubuh kita ini terbatas jumlahnya, yaitu sekitar 400-500 gram saja. Hal yang berbeda dijumpai di lemak. Lemak disimpan di jaringan lemak atau adiposa. Tidak seperti liver yang hanya mampu menyimpan 500 gram glikogen, jaringan lemak memiliki kapasitas yang hampir tidak terbatas untuk menyimpan lemak, sebab ia bisa terus mengembang. Saat asupan makanan kita cukup banyak dan sering, serta berada dalam kondisi istirahat, maka karbohidrat dalam bentuk glukosa menjadi sumber energi utama sel-sel tubuh kita. Di antara waktu makan, glikogen di liver akan dipecah untuk menyuplai glukosa di dalam darah. Jumlah glikogen sebanyak 500 gram ini mampu menyuplai kebutuhan energi sel-sel tubuh kita selama 16-18 jam. Nah, apa yang terjadi setelahnya seandainya kita tidak makan atau asupan karbohidrat kita sangat minim? Tubuh kita akan mulai memobilisasi lemak dalam jaringan adiposa menuju liver dan dipecah-pecah di sana untuk membentuk badan keton. Ada 3 macam bentuk keton, yaitu asam asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Sementara aseton sebagai produk sampingan dari asetoasetat yang mudah menguap dan keluar melalui udara pernapasan, asetoasetat dan beta hidroksibutirat atau BHB adalah sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh hampir semua sel tubuh kita. Kadar keton meningkat signifikan ketika asupan makanan terhenti selama 24 jam atau lebih. Dari yang awalnya kurang dari 0,1 mmol per liter menjadi hampir 1 mmol per liter. Ada peningkatan lebih kurang 10 kali lipat. Munculnya keton disebut dengan istilah ketosis. Ketosis sebenarnya dapat dipicu tidak hanya melalui pembatasan asupan makanan atau berpuasa, tapi juga melalui metode diet ketogenik, yaitu diet yang membatasi asupan karbohidrat. Diet rendah karbohidrat atau low carb diet dengan asupan total karbohidrat di bawah 50 gram per hari cukup untuk menginduksi ketosis. Keton menjadi sumber energi selain glukosa yang jumlahnya menipis di dalam tubuh kita. Semakin menipis glukosa, semakin tinggi kadar keton. Ketosis yang diinduksi melalui puasa atau diet rendah karbohidrat disebut dengan ketosis fisiologis. Ketosis fisiologis berbeda dengan ketoasidosis diabetik. Pada ketosis fisiologis, kadar keton maksimal di dalam tubuh kita adalah 7-8 mmol per liter dan tidak berpengaruh terhadap pH darah. Sedangkan dalam ketoasidosis diabetik, kadar keton di dalam darah bisa mencapai lebih dari 25 mmol per liter. Keton dalam konsentrasi yang tinggi akan menyebabkan penurunan pH dan menginduksi kondisi yang disebut dengan asidosis.
Belakangan diketahui bahwa keton, terutama dalam bentuk beta hidroksibutirat, tidak hanya berperan sebagai bahan bakar alternatif, tapi juga memiliki peran independen lain, yaitu berperan sebagai zat antioksidan melalui beberapa cara. Pertama, ia dapat secara langsung menangkap radikal bebas. Kedua, ia dapat mengurangi produksi radikal bebas, sebab beta hidroksibutirat adalah bahan bakar yang lebih efisien dari glukosa. Dalam jumlah yang sama dengan glukosa, pembakaran beta hidroksibutirat menghasilkan lebih sedikit radikal bebas. Beta hidroksibutirat dapat berperan sebagai molekul sinyal yang menekan nafsu makan dan meningkatkan ekspresi gen-gen yang terlibat dalam fungsi pertahanan sel terhadap stres. Misalnya, gen-gen untuk perbaikan kerusakan DNA, kerusakan protein, dan gen-gen penyandi enzim antioksidan. Beta hidroksibutirat juga dapat meningkatkan regenerasi jaringan dengan mengaktifasi sel-sel punca. Berikutnya, ia dapat mencegah peradangan berlebihan di dalam tubuh. Dan terakhir, beta hidroksibutirat dapat mencegah kerusakan sel-sel otak, liver, ginjal, dan jantung. Nah, semua hal itulah yang saat ini menjadi bahan penelitian para ilmuwan. Kalau memang efek beta hidroksibutirat sedemikian luas terlepas dari mana ia diproduksi, apakah kita bisa memasukkan beta hidroksibutirat dari luar dan tetap memperoleh manfaatnya tanpa harus menjalani diet rendah karbohidrat ketogenik yang ketat? Beberapa hasil studi mengindikasikan bahwa hal itu mungkin terjadi. Asupan suplemen keton dari luar tubuh dapat memberikan manfaat yang lebih kurang sama, meski hal ini masih perlu dikonfirmasi lebih jauh melalui penelitian yang lain. Asupan keton eksogen bisa menjadi pilihan yang lebih aman sembari seseorang menjalani diet non-ketogenik. Mengingat diet ketogenik sendiri bukanlah diet yang benar-benar bebas efek samping. Efek samping diet ini akan saya jelaskan di video yang lain.